Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Saat ini kami melanjutkan perjalanan untuk menelusuri jejak-jejak sejarah maupun peninggalan adiluhung. Saat ini kami memasuki wilayah Jawa Barat, tepatnya di Keraton Kasepuhan Cirebon. Rombongan kami bersama putra Sanggar Adiluhung sekaligus sedulur Suryo Jati untuk memasuki wilayah Kasepuhan Cirebon ini dan juga mengamati dan menganalisa benda-benda adiluhung di tempat ini. Tak hanya itu, tempat ini merupakan sejarah yang menjadi cikal bakal kerajaan Cirebon. Sekaligus tempat ini merupakan tempat tinggal dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, ini bekas keraton Pakungwati karena dulu ada yang rusak orang Belanda. Seperti apa penelusuran kami kali ini? Untuk itu, terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah sedulur Suryo Jati, saat ini kami ditakdirkan oleh Allah berada di Cirebon, Jawa Barat. Alhamdulillah ini tempat yang sangat ingin kami kunjungi karena cukup jauh dari tempat kami tinggal. Kami sendiri berada di Jawa Timur, sedangkan lokasi ini berada di Jawa Barat. Area dengan museum 20, masuk museum dengan sumur itu 25. Nah, Butuh perjalanan yang cukup panjang untuk kami bisa ke tempat ini. Namun syukur alhamdulillah Allah mempermudah perjalanan kami ke tempat ini. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, lokasinya berada di Kasepuhan Cirebon. Saya bersama rombongan saya dengan sedulur Suryo Jati dari Jember dan juga dari Rembang, Jawa Tengah. Kali ini kita akan coba memasuki wilayah keraton yang dipandu oleh orang dalam keraton sendiri nanti untuk menjelaskan beberapa tempat-tempat maupun nama-nama yang ada di dalam keraton Kasepuhan Cirebon ini. Di dalamnya terdapat banyak sekali peninggalan ya. Untuk itu diperlukan pemandu agar lebih jelas dan juga mempermudah kita memahami benda-benda yang ada di dalam keraton Cirebon ini. Oke, lokasi yang Anda lihat saat ini yaitu kita berada di Siti Hinggil dan sekaligus saat ini kita sedang di briefing ya, diberitahu aturan dan juga larangan di tempat ini karena ada beberapa larangan memang di tempat ini. Di dalam keraton ini terdapat beberapa lokasi. Yang pertama lokasi keratonnya sendiri, kemudian lokasi sumur, dan yang selanjutnya lokasi museum ya.
Nanti akan kita lihat bersama. Nanti keratonnya ada di sebelah sana ya, ada pohon besar. Ini nanti insya Allah bisa ke sana karena tiketnya tadi yang berbeda. Itu didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana yang terkenal julukannya Mbah Putri. Didirikan tahun ini karena dulu ada campur tangan Belanda, keraton dalam Agung Tangkuwati terpecah menjadi dua. Ya. Terus diserahkan kepada keponakannya sekaligus menantunya yaitu Syekh Sarip Hidayatullah yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Muria. Nah ini keratonnya diberi nama ya ini keraton Kasubuan, sepuh artinya yang tua seperti kakeknya di sini. Satu laginya sebelah utara jaraknya 500 meter ada keraton Anom artinya muda, artinya dari kakak beradik. Nah ini didirikan oleh Sunan Muria tahun 1529. Alhamdulillah, Bapak rombongan dari Rembang Jawa Timur telah memasuki area yang dinamakan Kompleks Siti Pinggir. Ya ini areanya ya. Jadi Siti itu diambil dari bahasa Jawa yang kanan, pinggirnya jadi tanah yang ini. Nah, makanya ini bangunannya agak naik ya. Di sana akan Oke, jadi seperti ini kira-kira saat ini kondisi Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi keraton ini sudah sangat tua sekali ya, sejak era Kanjeng Sunan Gunung Jati bahkan sebelumnya, karena dibangun di era Raden Walang Sungsang yang beliau sebagai pakde daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Untuk semua sedulur Suryo Jati yang ingin berkunjung ke tempat ini, diharapkan untuk berkunjung di bawah jam 4 sore karena jam di atas itu lokasi keraton ini sudah ditutup. Jadi dulu setiap pengunjung yang mau masuk datang dulu tanya dulu. Kalau dulu mata petugas 5 aparat keraton, dulu yang jaga dalam dan tahun itu kata Pak sekarang jadi bahasa Inggris itu kalau lihat tuh ada bacanya bacanya dulu kalau penjaga. Ruangan yang baru saja kita lewati ini merupakan ruang penggada atau zaman dulunya itu digunakan untuk mengecek ataupun menginterogasi tamu-tamu yang datang dari luar keraton. Jadi kalau ada tamu itu dicek dan ditanya-tanya di tempat tersebut. Nah ini ada lawang atau pintu regol. Regol itu artinya gerbang yang ada atap gentengnya. Kalau gapura nggak ada gentengnya. Ini fungsinya untuk penyaringan. Setelah kita laporan dari bangunan pengajian, setelah dicari baru Setelah melewati pintu regol, nanti di sebelah kanannya terdapat Langgar Agung, yaitu sebuah musholah lama yang dulunya digunakan untuk beribadah oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga para orang dalam keraton. Kemudian nanti di sebelah kiri setelah melewati pintu regol akan ada Museum Keraton Cirebon. Seperti apa isi di dalam keraton? Untuk itu terus ikuti channel Suryo Jati dan jangan kemana-mana. Bang Jawa Timur kita akan memasuki gedung Museum Pusaka. Puntennya ini gedungnya baru Nah dulu pusaka-pusaka yang di sini dulu gedungnya itu sebelah kanan. Sekarang udah di sini. Ini yang resmi Bapak. Kanannya ada apa? Menarik ya.
Oke, memasuki area museum pusaka. Kali ini kita tetap dipandu oleh pemandu kita, ya ini Bapak Hasyim. Nah, di dalamnya ternyata banyak sekali peninggalan-peninggalan daripada kerajaan Cirebon. Ya, salah satunya beberapa pusaka-pusaka yang dulunya digunakan oleh prajurit. Seperti yang kita lihat saat ini. Ini pedang-pedang prajurit, ada namanya masing-masing, Anda dilihat. Jadi nanti setiap tanggal 1 Suro, pusaka yang ada di dalam museum dicuci ya. Sama kayak Jogja Solo. Ini merupakan pedang-pedang yang digunakan oleh prajurit-prajurit zaman dahulu. Masukan prajuritnya ya. Kalau ini dari Pajajaran. Nah, kalau ingin tahu senjatanya khas Jawa Barat, kujang, yang bentuknya kayak wayang ya. Itu ada tulisannya. Beberapa pusaka-pusaka yang berbentuk seperti keris, kujang juga terdapat beragam di tempat ini. Ini ada peti, motifnya begini dari Raja Mesir ya, yang membawanya Sunan Gunung Jati anaknya. Ya. Hadiah. Ini juga sama motifnya ya. Nah kalau yang ini dari istrinya Sunan Gunung Jati yang dari Cina, Putri Om Tim, istri kelima ini ya. Ada 6 istrinya ya. Oh, istri Sunan Gunung Jati itu ada 6. Ini yang kelima. Punya anak namanya Pangeran Kuningan, makanya ada kota Kuningan. Kayak Jakarta berdiri ada Pangeran Jayakarta ya. Jadi Cirebon itu meluas sampai meliputi Palembang langsung. Masuk anaknya kalau nggak salah di Pasuruan. Iya. Nah ini ada ukiran Kama Sutra dari Desa Mantingan ya. Ukiran ini sebelum kita mengenal KB, karena dulu belum ada KB ya, tapi udah ada gambarannya. Ini mengisahkan cukup 2 anak saja. Nah, itu dilihat satu ukirannya dilihat. Kalau yang nggak tahu mah kiranya porno. Yang di atas ya, itu dicekek bukan karena dia mau dibunuh, belas kasih sayang ya. Sama ya, dari Putri Cina. Ada tempat jamu, ada mangkok. Ini pedang pelantikan. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau ada pergantian sultan dilantik bawa pedang itu. Mengurangi masih pakai ya. Kalau ini senapan dari Mesir, ini rampasan Portugis. Kenapa disebut rampasan? Karena dulu sebelum dijajah Belanda Portugis dulu. Oh, meriamnya kecil ya? Iya Pak, daun-daun ya. Ini asli senjata dari Portugis ya? Iya. Kecil bisa meledak ya? Bisa. Nah ini ada sebuah kendaraan. Kendaraannya Sunan Gunung Jati. Namanya kereta kencana Singa Barong. Singa Barong itu kalau diambil dari bahasa Jawa, singa artinya singarani, barongnya itu barong. Jadi yang memberi namanya sama-sama. Ini dibikin tahun 1549 Masehi, ditariknya pakai 4 ekor kerbau bule putih ya. Punten ini keretanya terantik dan tercanggih sedunia. Kalau Jogja bikinan Eropa, ini asli bikinan Cirebon ya, Pangeran Losari. Kenapa ini disebut antik tercanggih sedunia? Karena udah mengenal power steering sama shockbreaker. Terus ada 3 unsur kebudayaan, kayak belalai gajah. Cirebon bersahabatan dengan negara India yang beragama Hindu. Kepalanya naga, Cirebon bersahabatan dengan negara Cina yang beragama Buddha. Sayap buruk dan badannya, Cirebon bersahabatan dengan negara Mesir yang beragama Islam. 3 unsur kebudayaan itu dikasih lambang nama senjatanya Trisula. Itu di atasnya belalai. Ya, Tri-3, sula itu tajam. Tapi bukan tajam alat tersebut, tapi alat pemikiran kita. Kita rasa dan kasih. Punten ini kalau lagi jalan, ya, selalu mengembang, mengeluarkan lidah keluar masuk. Sayapnya juga mengepas. Jadi seolah-olah kayak hidup ya. Kenapa itu rodanya melengkung ke sini? Bukan udah rusak, memang sengaja bikinannya dari dulu. Maksudnya barangkali ada air becek nggak nyikat ke dalam. Sanggia. Ada lapisan emasnya, makanya mengkilap keretanya. Ini yang asli ya, udah nggak dikeluarin ya.
yang biasa dikeluarin ada duplikatnya di belakang. Tak hanya benda pusaka saja yang disimpan di dalam museum ini, namun benda-benda lain seperti guci, peti, kemudian peralatan musik, dan juga banyak lagi lainnya yang pasti peninggalan-peninggalan di masa era Kanjeng Sunan Gunung Jati. Termasuk di museum ini juga ada peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijogo ya, yang disimpan di dalam peti tertentu. Dan di museum ini kita masuknya itu sudah gratis ya. Jadi 25.000 dari awal masuk itu sudah masuk ke area museum ini, sekaligus nanti ke area sumur ya. Nanti kita akan coba masuk ke sana bersama-sama. Yang ini gamelan Megamendung. Megamendung itu diambil dari batik Kasebon. Fungsi gamelan ini kalau dibunyiin untuk tarik gapai. Bunyiin untuk tarik gapai. Nah, ini ada meja kursi model Eropa. Ada dua peti tempat penyimpanan wayang kulit peninggalan dari Sunan Kalijaga. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau ada pagelaran wayang kulit ini keluar. Ini peninggalan Sunan Kalijaga ya? Iya. Dari India, di atasnya juga ada rebana peninggalan dari Sunan Kalijaga, gandring buat selawatan. Mangga sok dilihat dulu sampai ke sana biar puas. Nah, ada namanya masing-masing. Ini asli Pak ya? Asli. Dari dulu ya? Masih enak Pak. Nah, sering dibersihin, jadi nggak ikut kulit kuat ya. Apalagi ini kulitnya dari kulit kerbau. Nah, ini ada lukisan seorang raja Pajajaran namanya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, kakeknya Sunan Gunung Jati. Ya, kenapa disebut kakek? Karena anaknya beliau dinikah dengan Raja Mesir ya. Yang tadi udah dijelasin ada silsilahnya ya. Punten ini lukisannya 3 dimensi. Jadi kemana? Bapak, ibu, AA melangkah ya, matanya Prabu, badan sama kaki yang seperti ini selalu menghadap ke ibu. Nggak usah lihat dari samping itu. Lihatnya dari samping. Oh iya. Jadi seolah-olah kayak hidup ya. Nah, aku tahu gini ya, kakinya itu menghadap ke sini, kakinya. Tapi lah aku ke sini, kakinya itu menghadap ke sini. Iya, kayak ke sini. Ke tengah juga ngikut ke Orangnya tengah itu ya. lukisannya menghadap ke sini, mengikuti yang melihat. Coba ke Memang sini. ada perbedaannya Kaki kalau ini, lihat dari kaki samping, lihat ya, kaki lihat arah langsing. sana ya. Tapi nanti kalau dilihat dari sini, kakinya itu arah ke sini. Ya bos, sambil jalan. Iya biasa, ikut Iya. Bisa deh. Ya. Ini kalau dilihat dari samping tinggi langsing. Kalau dari depan pendek gemuk ya. Ini padahal lukisannya baru nih. Kaki ini gerak ke sini Bu ya. Menghadap ke sini. arah matanya juga. Iya. Lukisannya baru ya 2004. Ini yang lukisnya namanya Bapak Ridho dari Kota Garut, Desa Sancang. Dia ngelukis ini nggak sembarangan, dapat puasa, tirakat, tahajud ya. Jadi sama kayak lukisan Bapak Presiden Bung Karno. Ya kita melangkahnya ke sini. Mau foto dulu tak, Bang Gasot? Ya, sok mau diikutin tangannya gitu kan, nggak apa-apa sok. Ini tangan modern ya, lebih modern. Ini ada alat debus peninggalan dari Sultan Banten Hasanuddin, anaknya Sunan Gunung Jati. Ini kadang-kadang suka ditayangin di TV ya. Ada yang tahu atraksi di mana ini? Di depan ini yang runcing ditempelin di perut, atasnya di palu. Tapi nggak tembus ya, karena apapun dulu Ini ada yang menarik. Nah, ini ada pusaka seserahan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu punya pusaka yang nggak bisa ngerawatnya diserahin di sini. Biar begini juga, kadang-kadang masih ada kodamnya. Takut nanti kalau nggak bisa ngerawat, nyerang ke badan sendiri. Untuk tengkorak kepala banteng dari alas loyang Indramayu ya. Artinya disimpan di situ. Kalau itu apa itu? Burung apa? Itu tangguh Garuda Mina.
Kepalanya Garuda, ekornya ikan untuk acara khitanan anak raja. Oh, Tapi kalau yang ditutup pakai kain hijau, tandu jempana. Tandu Dia dari jempana. Kapten Tan Chung Lai, orang Cina ya. Untuk permaisuri sebelah sini, putra mahkota sebelah sana. Nah ini yang aktif ya, kelihatan yang aktif ya. Ya, ini yang biasa dipakai untuk acara kilat ya. Duplikat. Ini bedanya kalau mau foto lagi bisa dipegang. Ya. Kalau itu kan ada kacanya susah ya. Enggak, barangkali ada yang mau foto lagi. Nah, ini ada kurungan, tapi punten bukan kurungan ayam. Ini kurungan anak yang mau belajar jalan. Tedak siti turun tanah. Ini kalau adat Jawa masih dipakai ya. Ini dulu orang tua kalau mau ngetes kemampuan anak sampai di mana, kecerdasan anak sampai di mana, dimasukin ke sini. Karena nanti di dalam kurungan ini ada berbagai macam benda. Ada Al-Quran, ada padi, ada senjata, ada uang, ada emas, ada buku, ada bolpen. Sengaja dimasukin ke sini suruh milih. Milihnya padi, kelak bakatnya jadi petani. Milihnya Al-Quran, kelak bakatnya jadi kiai ulama. Milihnya senjata, kelak jadi anggota ABRI. Ada tapinya ya, kalau nggak milih apa-apa, kelak jadi bodoh. Tuh, orang tua dulu gampang aja ngetesnya ya. Nah ini punten ada ruang pusaka Sunan Gunung Jati. Memang dibukanya hari Minggu ya. Karena pengunjungnya punten dengar sih paling banyak pengunjungnya. Makanya dibukanya hari Minggu. Di dalamnya. Dan yang kita lihat saat ini merupakan sebuah manuskrip ataupun kitab-kitab kuno ya, tulisan-tulisan kuno sejak era Kanjeng Sunan Gunung Jati sampai ke anak turunnya. Jadi di dalamnya bertuliskan Arab sekaligus bertuliskan Jawa kuno ya, Jawa seperti Hanacaraka seperti itu. Untuk isi di dalamnya kami sendiri kurang tahu, bahkan pemandu kami juga kurang begitu mengetahui isinya. Oke, kita lanjut. Setelah keluar dari Museum Pusaka Keraton Cirebon ini, kita akan coba untuk melihat langsung situasi dan kondisi di Keraton Cirebon. Jadi yang akan kita lihat kali ini merupakan keraton utama ya. Jadi di awal-awal itu disaring-saring, kalau ada tamu itu diinterogasi, kemudian dicek. Nah, setelah itu memasuki gerbang utama ini. Taman, Nah, namanya disinilah Taman Bundaran Dewan Daru. tempat keraton Karena di posisi lingkaran utama ini ya. ditanamin pohon Dewan Daru. Nah, di depan Yang kita kali bentuknya ini kayak cemara. ada taman yang namanya Taman Dewan Daru. Kenapa dinamakan Taman Dewan Daru? Karena di sekitarnya terdapat pohon yang dinamakan Dewan Daru. Nah, di tengah-tengah taman ini itu terdapat dua patung yang menjadi ikonik Keraton Kasepuhan sendiri, yaitu dua patung macan putih. Yuk kita lihat bersama di patung tersebut sambil kita foto-foto untuk disimpan menjadi kenangan. Nah, ini dia dua patung ikonik. Tidak lengkap rasanya ketika berkunjung ke sini tidak berfoto dengan dua patung ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk langsung foto di tugu utama ya, seperti yang kita lihat bersama. Banyak pengunjung selalu foto-foto di depan tugu utama itu. Nanti tamu.
Lunjuk artinya petunjuk atau ruang informasi ya. Tempat itu memang juga menjadi salah satu ikonik Di keraton depannya ada Cirebon gapura, karena namanya Gapura Kutagara Wadasan, apa ya, ikonnya motif bangunan yang batik khas Serbon. tua, belum Pengunjung kalau belum masih foto di Gapura ini katanya kurang apa. bangunan-bangunan ini Karena ini maskotnya ya. memang dibuat di masa era Kanjeng Sunan. Masya Allah, sangat biasa sekali. Kita ditakdirkan bisa berkunjung ke tempat ini. Di beberapa dinding sendiri itu memang terdapat beberapa keramik ya yang terbuat dari mangkok maupun piring yang beberapa berasal dari Cina dan juga dari beberapa daerah. Memang disimpan ditanam di dinding mungkin untuk apa ya, mempertahankan keawetan sekaligus agar tidak hilang dan juga menambah daya tarik ataupun daya seni. Dan kali ini kita berada di depan pintu keraton. Kita tidak bisa masuk karena memang tempatnya khusus dan tidak sembarang orang bisa masuk, hanya bisa masuk di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Jadi kita lihat situasi dalamnya melalui kaca jendela yang ada di pintu depan. Nah, yang kita lihat bersama itu adalah singgasana raja dan juga beberapa kerabat-kerabat nanti bila mana melakukan pertemuan atau perjamuan itu duduk-duduk di kursi tersebut. Dan selanjutnya kita langsung saja menuju ke area sumur. Di dalamnya terdapat 3 sumur yang nanti bisa kita lihat bersama, dan 3 sumur ini yang airnya bisa diminum karena sebenarnya ada beberapa sumur lagi yang katanya itu ditutup ya. Nah, 3 sumur itu salah satunya yaitu sumur 7 sumber, kemudian ada sumur agung, dan yang ketiga sumur kejayaan atau sumur kejayan. Nah, untuk bisa masuk ke area sumur ini, kita memang nanti ada penjaganya ya. Nanti akan dimintai tiket. Nah, karena tiket kami itu sudah lengkap 25.000, semuanya sudah memasuki ruangan. Jadi nanti kita tinggal masuk saja, tiketnya nanti bisa ditunjukkan ke petugas yang berjaga di area tersebut. Nah, ini kita dimintai tiket karena kita dibawahi 3 tiket ya. Nah, jadi kalau kita hanya 1 tiket itu tidak bisa masuk ke dalam area ini. Yuk kita lihat bersama. Oh ya, di dalam keraton ini itu banyak sekali orang-orang yang meminta sumbangan ya, meminta bantuan seperti yang kita lihat barusan. Nah, bagi saudara yang ingin berkunjung ke sini sebaiknya menyiapkan uang-uang kecil 2.000-an atau 5.000-an yang cukup banyak, karena mohon maaf sebagian itu ada yang sedikit memaksa ya. Jadi sebaiknya kita siapkan uang-uang kecil saja. Di area sumur ini bangunannya rata dengan batu bata ya. Bangunannya juga masih sangat mistis ya, masih sangat kuno, bahkan terlihat seperti kurang terawat. Rumput-rumput dan lumut-lumut itu banyak di bebatuan ini.
Di area sumur ini memang cukup luas areanya, karena ada beberapa ruangan-ruangan atau bagian-bagian sendiri. Ini ada sumur yang tadi tidak tercantum di tanda panah ya. Iya. Makanya nggak boleh diminum, nggak boleh cuci muka. Ini dari dulu saya belum lahir udah ditutup karena beracun. Takut disalahgunakan pengunjung. Ini biarpun dekat dengan sumur 7 ini nggak beracun. Ini ada sumur namanya sumur 7, sumurnya 1, sumurnya 7. Mangga, barangkali mau cuci muka, ada gentong. Iya, sumber. Lewat sini aja, Bro. Nah, barusan tadi kita lihat bersama itu sumur upas, sumurnya ditutup, dan kali ini kita langsung menuju ke sumur 7. Menurut pemandu kita, sumur ini memiliki 7 sumber ya, jadi satu sumur dari 7 sumber. Oke, kita akan langsung saja coba minum airnya sekaligus kita berwudu. Selain itu, di tempat ini juga banyak orang yang menawarkan botol ataupun jerigen yang banyak juga airnya dibawa pulang. Setelah itu kita lanjut ke Sumur Agung. Jadi Sumur Agung ini dipercaya sebagai tempat daripada mandinya para raja ataupun keluarga raja. Sebelum ke Sumur Agung, di sebelah kanan kita akan menemui taman air. Taman ini dulunya digunakan oleh anak-anak raja untuk bermain di tempat ini. Dipergunakan untuk keperluan mandi keluarga Pangeran Cakrabuana Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sumber air di Sumur Agung ini rasanya ada sedikit manis-manisnya. Memang kalau saya rasakan ada sedikit rasa manis, berbeda dengan rasa di sumur 7 sumber tadi. Nah, situasi dan kondisi di tempat ini beberapa juga masih alami ya, masih kondisi yang lama, tua, dan beberapa sudah ada yang direnovasi, dibangun, termasuk lantainya sudah memakai keramik. Nah, kenapa dinamakan dengan Sumur Agung? Ini karena sumurnya cukup lebar, sekitar berdiameter 3 meter. Jadi setiap pengunjung sudah disediakan tempat gentong, bisa digunakan untuk berwudu, minum, maupun diambil untuk dibawa pulang. Sumurnya sendiri juga belum ada perbaikan atau perubahan, masih alami, terbuat dari batu bata. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sumur ketiga, yakni Sumur Kejayaan. Sumur ini berada di suatu kompleks yang dimana menurut pemandu kami tidak boleh perempuan untuk masuk ke dalamnya, karena di tempat ini merupakan tempat sakral ya, tempat dimana dulunya hanya para laki-laki saja yang boleh masuk. Di dalamnya terdapat beberapa tempat yang memang disakralkan, disucikan. Area kompleks ini dinamakan dengan petilasan Keraton Dalem Agung Pakungwati.
Jadi tempat ini merupakan tempat meditasi maupun bertafakurnya Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga orang-orang dalam keraton, termasuk juga tempat untuk menempuh spiritual. Untuk memasuki area ini kita diharuskan untuk melepaskan sandal maupun sepatu, jadi tanpa alas kaki. Nah, nanti dilihat arah kain putih kiblatnya mengarah kemana ya? Beda ya, ini dengan itu beda ya. Karena dulu ini Hindu, Pangeran Cakrabuana Hindu ya. Karena Sunan Gunung Jati mah udah pasti Islam ya, karena anaknya Raja Mesir. Ya, mangga. Bangunan di sebelah kiri ini merupakan petilasan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ya, dulunya juga digunakan untuk sholat, berzikir, bertafakur, dan juga bermeditasi. Intinya tempat ini merupakan tempat digunakan untuk spiritual maupun kerohanian. Nah, yang di sebelah kanan itu tempat daripada Pangeran Cakrabuana. Nah, ini bekas keraton Pakungwati karena dulu ada yang rusak orang Belanda. Nah, ini biarpun ahli purbakala nggak bisa nemuin motifnya, akhirnya dibikin keraton yang di depan, keraton Sunan Gunung Jati yang ada istananya ya. Nah, itu sumur kejayaannya di pojok. Mangga barangkali mau cuci muka lagi? Boleh duduk dulu sebentar. Boleh mangga, Sob. Barangkali mau kirim Fatihah mangga. Ini merupakan sumur kejayaan yang berada di pojok daripada kompleks Keraton Pakungwati. Jadi sumur kejayaan ini dulunya digunakan untuk menggembleng para murid-murid maupun santri-santri daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati, sehingga nama dari sumur ini dinamakan dengan sumur kejayaan. Lokasi di tempat ini memang terlihat masih sangat mistis ya, sangat sakral dan juga masih rindang karena adanya pohon beringin yang juga menambah daya magis ataupun daya mistis di tempat ini. Oke, kita langsung saja untuk berdoa di tempat ini, mengirimkan doa kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati dan keluarga beliau. Jadi ini Pak, tempat semedinya atau tempat Iya, tempat bertafakur meditasinya. ya? Meditasinya Kanjeng Sunan Gunung Jati ya? Iya. Beliau di sini ya. Oke, kita berdoa dulu kepada beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga para keturunan beliau. Semoga kita mendapatkan berkah ya, karena beliau seorang aulia, seseorang yang dicintai oleh Allah, sehingga apapun yang dicintai oleh Allah, insya Allah ada berkahnya, ada barokah. Bukan hanya orang yang dicintai oleh Allah, bahkan benda-benda yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu mengandung barokah, seperti air zam-zam, ya, buah tin ataupun buah kurma itu disebutkan di dalam Al-Quran dan itu terdapat sebuah barokah di dalamnya. Oleh sebab itu di tempat ini, di petilasan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang kita anggap sebagai aulia, orang yang dicintai oleh Allah, kita berdoa kepada Allah agar amal ibadah daripada Kanjeng Sunan Gunung Jati dilipat gandakan oleh Allah ya, dan semoga kita mendapatkan barokah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai berdoa, kami melanjutkan untuk melakukan mediumisasi. Dengan mediator Mas Denny, kita akan coba menarik sosok gaib penjaga di keraton ini. Seperti apa kira-kira informasi yang akan kami dapatkan? Untuk itu terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.
tahu dengan siapa kami berkomunikasi. Bagaimana? Boleh dijelaskan sedikit? Sambil diteruskan sedikit. Oke lah, tadi kurang dengar saya ya. Tapi mohon maaf, kita lanjut ke pertanyaan lain. Panjenengan yang menjaga tempat ini atau keraton ini? Ya, tempat ini. Tempat ini saja ya. Sesuatu seperti apa? Laki-laki ya, seperti kiai tadi ya. Apa benar panjenengan menjaga di tempat ini sejak kami Sunan Gunung Jati di tempat ini? Tapi memang benar ya, ini tempat Kanjeng Sunan Gunung Jati bertafakur ya? Atau ada kegiatan lain di tempat ini? Kamu mewajang para Oh, untuk mewajang murid-muridnya ya. Salah satunya itu ya, untuk mewajang murid-muridnya. dan mengajarkan ilmu di tempat ini. Oh, seperti itu, mengajarkan ilmu-ilmu di tempat ini, mewajang. Oke. Tadi boleh disebutkan sedikit nama Anda? Maaf, tadi kurang terdengar saya. Terlalu ini. Pangeran Sultan Pangeran Suto, Pangeran Suto lah ya. Oke, perkenalkan nama saya Eko. Dan dari Jakarta. Kesini juga nantinya kita akan ke makam beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? sudah cukup. Oleh siapa? Oh, nanti akan terungkap ya. Oke, insya Allah. Mungkin di sana di makam beliau ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk kami. Sebarkan mereka. Yang mengajarkan kebaikan ya. Insya Allah. Tapi tadi di sini saya melihat satu sosok buaya. Harimau oranye juga ada. Oh, tapi tempatnya tersendiri ya. Kalau di sini banyak yang menjaga ya. Mungkin ada pertanyaan. Bapak pesan itu pertanyaan. Iya Pak. Ada pertanyaan mungkin nggak ada ya. Oke lah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada yang telah hadir mau mengisi kami Pak Suto ya, Pangeran Suto. Oke, dan untuk keluar nanti ya akan ditutup kami silaturahmi. Waalaikumsalam.
Mau, nah, ada di sini, di sebelah kiri jauh sini. Oke lah kalau begitu kita lanjutkan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Kita akhiri sampai di sini dulu. Nah, ini selesai Pak ya di sini ya, terakhir ya. Oke, kita akhiri untuk tayangan kita kali ini. Terus pandang layar HP Anda di Surya Jati. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.